pahami, kemudian baru kita tulis. Nah, mengapa AI penting di sini? Yang pertama, menemukan artikel relevan lebih cepat, kemudian memahami isi artikel melalui ringkasan otomatis, mengidentifikasi teori, variabel, metode penelitian, kemudian research gap, dan kualitas citasi dan referensi. Jadi intinya kalau kita menggunakan AI itu dari segi waktu lebih efisien, kemudian kita bisa menemukan hal yang kita cari, teori, variabel, ya, metode penelitian dan research gap juga lebih cepat, dan secara kualitas citasi dan referensi itu juga jauh lebih baik. Cuman tidak setiap AI itu memberikan fasilitas yang sama. Nah, kan banyak ya jenis AI ya. Kan maka dari itu yang kita gunakan untuk penelitian ya kita lebih spesifik ke AI yang memang toolsnya dibuat untuk mempermudah penelitian kita. Bukan yang AI secara umum. Ya, kalau ChatGPT itu kan masih umum. Dia punya kelemahan. Beda halnya dengan AI yang memang dibuat untuk secara toolsnya untuk membantu kita membuat penelitian. Nah, itu dia secara fungsinya itu lebih spesifik dan lebih bisa diandalkan. Kemudian untuk manfaatnya ya dari waktu, produktivitas, kemudian lebih mudah dan publikasinya juga untuk jurnal bereputasi, kemudian membantu menghasilkan penelitian yang lebih terarah. Jadi secara waktu nanti akan lebih cepat kalau misalnya Bapak Ibu baca satu-satu, kita butuh waktu itu misalnya sehari cuman bisa baca satu, dua ya, satu, dua, tiga gitu. Tapi kalau pakai AI bisa puluhan, bisa kita ringkas satu-satu bisa kita baca secara intinya. Nah, tapi ya AI itu bukan pengganti peneliti. Jadi bukan dia yang membuat, tapi tetap kita yang buat. Cuman dia mempermudah aja sebagai alat. Ya, sebagai alat saja untuk mempermudah kita membuat penelitian. Jadi bukan berarti secara fungsi menggantikan kita sebagai alat saja, alat bantu. Nah, apa itu smart untuk smart research tool ini perangkat ya atau platform digital itu memanfaatkan AI atau machine learning atau NLP untuk membantu proses penelitian. Nah, kenapa disebut smart research tool ini khusus AI yang memang khusus untuk membantu kita penelitian. Kalau AI itu ada banyak macamnya ya untuk membantu secara fungsi. Nah, nanti kita bahas yang khusus untuk mempermudah kita untuk membuat penelitian ya. Nah, di sini ada fungsi utamanya. Yang pertama pencarian literatur. Jadi nanti kalau kita pakai Smart Research Tool ini, kita literaturnya itu bisa dicari yang relevan saja, ya, yang relevan. Kemudian dia akan mencari makna dan konteks, bukan cuma kata satu kata gitu ya. Dia bisa memahami lebih dalam atau lebih detail. Tidak semata-mata dia baca satu kata kemudian muncul yang misalnya tentang green accounting saja dia hanya munculkan green accounting tidak, tapi dia juga akan munculkan hal-hal yang berkaitan dengan green accounting tapi masih dalam satu tema atau satu topik. Itu semantic research. Kemudian untuk analisis citasi di sini dia bisa menyediakan kualitas dan konteks citasi ya. Di sini kalau Bapak Ibu menggunakan yang bukan AI tools ini, ya bisa jadi citasinya itu palsu atau ketika kita klik ternyata nggak ada. Ya mungkin sudah pernah ada yang mencoba ya, kemudian diklik ternyata nggak ada. Tapi kalau kalau Smart Research Tool ketika kita klik dia sudah memberikan link-linknya, ya. Jadi bisa kita klik apakah dia benar ada atau tidak. Nah, untuk literature review di sini ada membantu merangkum dan mensintesis hasil penelitian terdahulu. Jadi, kalau kita pakai Smart Research Tool, kita tidak perlu baca dari halaman pertama sampai terakhir. Nah, nanti akan dibuatkan rangkuman yang penting ya dari AI ini, kemudian bisa kita baca secara menyeluruh intinya. Kemudian research gap identification ini nanti sama si
Smart Research Tool-nya sudah ditampilkan peluang-peluang penelitian yang mungkin, ya, yang mungkin bisa kita lakukan itu sudah ada listnya. Nah, contoh Smart Research Tool itu ada apa? Ya, ada Sciencebase, ada Set AI, kemudian ada Google Scholar, Mendeley, dan Zotero. Nah, ini yang paling membantu secara fungsi ya. Fungsinya banyak, bukan berarti semua yang nggak dipakai. Ini semua bisa kita pakai ketika kita menggunakan atau membuat penelitian. Cuman kalau secara fungsinya kan berbeda-beda. Untuk size space ini kan untuk pencarian literatur dan juga literatur review, kemudian kita minta research gap, novelty, semuanya ada di size space. Kalau set AI ini fungsinya untuk melihat citasinya itu berkualitas atau tidak. Kemudian Google Scholar untuk pencarian artikel ilmiah, sedangkan Mendeley dan Zotero sama ya untuk manajemen referensi dan citasi. Nah, dalam penelitian posisi AI itu ada di mana? Gitu. Jadi AI ini membantu kita dari tahap kita menentukan secara teorinya seperti apa, ya, perencanaannya seperti apa. Kemudian baru kita analisis data, kemudian dilakukan penulisan artikel dan akhirnya dipublikasi. Nah, yang pertama untuk identifikasi topik penelitian, kita perlu melihat ya isu-isu penelitian yang terkini. Yang terkini itu apa aja? Kemudian tren penelitian yang terbaru apa saja? Nah, di sini AI akan mencari topik yang sedang berkembang itu apa saja dan menemukan kata kunci penelitian. Kemudian yang kedua, pencarian literatur. Nanti AI akan mencari artikel-artikel yang relevan dengan topik yang Bapak Ibu cari. Dan nanti dia akan memberikan rekomendasi banyak ya, bahkan sampai ratusan. Bapak Ibu bisa cari mana yang kira-kira yang paling relevan. Ya, tadi kan sudah dicarikan yang relevan ya. Nah, dan kita tinggal ambil yang paling relevan yang mana. Kemudian untuk literatur review di sini untuk menganalisis penelitian terdahulu itu ada ringkasannya. Ya, ringkasannya. Jadi nanti ada teori, variabel, metodenya ya tergantung permintaan juga. Nah, dari sini kita buat literatur reviewnya dengan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk identifikasi research gap, ini dia akan mengidentifikasi topik yang masih jarang diteliti dan menemukan peluang penelitian baru. Nah, nanti akan direkomendasikan oleh AI-nya tadi. Nah, dia kan merekomendasikan ya. Merekomendasikan itu bukan berarti kita harus menyetujui. Kan keputusan akhirnya tetap di kita. Itu kan fungsinya kita sebagai manusia ya, diberikan akal yang lebih. Nah, kalau AI kan berdasarkan prompt saja. Kalau misalkan kita dikasih prompt, perintah nggak sesuai kan kita bisa protes, ya kan? Nah, itu bedanya dengan AI. Kalau secara kita kan akalnya lebih ya. Jadi kalau nggak sesuai ya kita mungkin bisa kita jawab secara logika, kenapa tidak, kenapa iya. Kemudian penyusunan kerangka penelitian. Nah, untuk menentukan teori, variabel, hipotesis, ini AI akan memberikan referensi teori dan menampilkan hubungan antar variabel. Nah, yang keenam mengenai pengumpulan dan analisis data. Ini bukan berarti terus dia yang menulis, tidak ya. Nanti istilahnya diajak diskusi saja. Misalnya kemarin saya kayak yang saya bilang kalau ke waktu bimbingan ke mahasiswa ya karena ada yang menggunakan AI untuk membuatkan kan nggak boleh. Tapi kalau untuk diskusi saja, misalnya dia mau menggunakan analisis pakai stata gitu ya, saya ajarkan secara intinya ya. Kemudian saya bilang kalau secara komen kamu lupa ya, ya kan nggak mungkin dia akan menghubungi saya 24 jam karena kan ada keterbatasan waktu ya. Dari situ saya bilang kamu boleh tanya ke AI komen apa yang cocok untuk ini. Ya, kalau misalnya kamu nggak bisa install, kamu juga bisa tanya itu. Bagaimana cara menginstalnya? Tapi kan yang install tetap mahasiswa saya. Bukan berarti terus si
AI-nya tadi menginstalkan kan, ya tetap kita yang menginstal. Nah, untuk kesimpulannya ya, tanggung jawab peneliti apakah mau diikuti atau tidak. Ada kalanya mereka juga menyarankan hal yang kurang tepat ya. Jadi tidak selalu bisa kita ikuti ya, karena tanggung jawabnya kemudian hasil akhirnya itu tetap di kita. Kemudian untuk penulisan artikel bisa nanti kita minta bantuan ya, mungkin tidak secara keseluruhan ya. Kalau misalnya awalnya kita buat dulu, baru kita minta saran ke AI apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi atau membuat tata bahasa yang baru. Kemudian untuk publikasi dan citasi ini bisa misalnya ditanya ya jurnal dan evaluasi jurnal yang tepat gitu. Nah, di sini peran AI kan bisa lihat analisis citasinya itu sudah tepat atau belum. Atau kalau misalnya kurang tepat kan bisa diperbaiki lagi. Nah, AI ini cocok ya untuk pencarian literatur, kemudian literatur review, researchscape, dan analisis citasi. Yang nggak boleh itu untuk pengumpulan data, analisis ilmiah, pengambilan kesimpulan, dan tanggung jawab akademik. Nah, kalau hanya sekedar mencari literatur, boleh. Mencari researchscape, boleh. Ya, citasinya dianalisis, citasi mana yang relevan, tentu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah ketika mengumpulkan data kok minta AI, ya. Kan kita ada teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan secara nyata. Kemudian analisisnya juga ke kita. Pengambilan kesimpulannya akhir juga ke kita. Karena nanti kan yang ditulis sebagai penulis kan kita. Kemudian bagaimana untuk etika penggunaan AI? Untuk transparansi di sini peneliti harus terbuka mengenai penggunaan AI. Ya, menjelaskan AI itu untuk apa digunakan untuk membantu pencarian literatur, itu boleh. Kemudian mengungkapkan penggunaan AI jika diwajibkan oleh jurnal atau institusi. Selanjutnya yang kedua tentang akuntabilitas di sini peneliti tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh isi penelitian. Jadi bukan berarti nanti kalau salah terus nyalahin AI ya. Ini AI yang buat kan nggak bisa. Yang tertulis kan nama kita. Ya, dia hanya membantu saja. Yang bertanggung jawab secara keseluruhan ya kita sebagai penulis. Maka dari itu jangan asal mengikuti si AI gitu. Kita kan diberikan akal, ini kira-kira tepat atau tidak, kita yang putuskan. Kemudian untuk verifikasi, di sini kita bisa memverifikasi menggunakan AI itu ada judul, nama penulis, kemudian tahun publikasi, kemudian DOI, kemudian isi artikel asli. Nah, ini jangan langsung disalin ya, jangan langsung disalin. Kita harus cek ya, apakah benar sumber yang AI rekomendasikan itu. Karena pernah ada pengalaman AI ini karena tidak bisa menemukan, lalu dia membuat atau mengisi celah kekosongan tadi ya dengan sumber yang tidak berkaitan. Kemudian untuk integritas akademik, AI ini tidak boleh digunakan untuk membuat data penelitian fiktif. Jadi nggak boleh kalau misalkan datanya itu data dibuatkan AI, tidak dikumpulkan dengan nyata, itu ya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya pengumpulan datanya diminta untuk wawancara ya silakan wawancara. Kalau datanya diminta untuk kuesioner ya silakan dibagikan kuesioner ya. Jangan terus minta bikinkan data penelitian hasil kuesioner ini. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh karena tidak sesuai dengan integritas akademik. Referensi juga harus asli, ya tidak boleh mengada-ada. Makanya dipastikan itu benar ada atau tidak. Kemudian memasukkan hasil penelitian, kemudian melakukan plagiarisme. Nah, ini tidak boleh untuk 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah melanggar integritas akademik.
Nah, resiko kalau menggunakan IA apa? Ya, AI ini kan dapat menghasilkan informasi yang terlihat benar, tapi sebenarnya mungkin saja tidak valid. Mungkin saja, ya. Kenapa mungkin saja? Ya, kadang benar, kadang dia error. Ya, misalnya, kalau misalnya kita minta sesuatu, ya, kemudian dia tidak bisa menemukan beberapa celah kecilnya, dia bisa menutup celah itu. Maka dari itu, eh, kalau misalnya kita minta sumber ke AI, kadang dia ngasih sumbernya itu malah bukan artikel yang topiknya kita minta. Itu mungkin saja. Misalnya kita minta 10, dia kasih link gitu ya 10, mungkin saja ada satu atau tiga yang sebenarnya tidak terkait topik itu. Nah, maka dari itu silahkan dicek lagi. Ya, dicek lagi kalau misalkan menggunakan bantuan AI. Nah, selanjutnya untuk bias informasi, ini dia dapat menghasilkan informasi yang dipengaruhi oleh data pelatihan yang digunakan. Nah, akibatnya ada perspektif lebih dominan dan penelitian tertentu yang lebih sering direkomendasikan. Nah, ini ada bias tertentu ya untuk AI ya kan. AI itu kan buatan manusia ya. Ada beberapa error. Bahkan kalau kita tahu biasanya dia akan diperbarui dengan series A, series 1, 2, 3. Itu kan dia berarti dikembangkan, diperbaiki yang kurang-kurang di sebelumnya. Ya, maka dari itu ada kemungkinan bias informasi. Selanjutnya untuk over dependence. Dan di sini kalau misalnya nih ya kita tergantung terhadap AI, ya sangat tergantung, maka kemampuan berpikir kita jadi berkurang, ya karena terlalu bergantung. Padahal AI ini hanya sebagai alat bantu, bukan berarti terus diganti full fungsi kita, ya alat bantu saja. Makanya kemarin saya bilang yang ke mahasiswa bimbingan saya itu yang satu dia pakai AI, saya nggak bolehkan, yang satu boleh ya karena secara penggunaannya beda. Yang satu bikin skripsi dari bab 1 sampai akhir dibikinkan AI, yang satu saya bilang dia saya minta untuk mencari caranya lewat AI. Cara ya, cara mengolah komen dengan stata gitu. Saya bilang seperti itu. Kamu kalau misalkan ingin menyimpan data ini, kan nggak mungkin saya harus ngechat dia setiap saat ya. Jadi kamu cari tentang ini nih, kamu cari Asdok ini secara lengkapnya, caranya ketikanya seperti apa, boleh tanya. Kalau misal kamu nggak bisa install, boleh tanya. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi yang suruh bikinkan dari bab 1 sampai akhir itu nggak boleh. Ya, itu namanya yang bikin AI. Nah, bukan penulisnya tadi. Beda, nggak boleh. Mahasiswa saya kan ekspresinya berubah, yang satu senyum. Tapi ya maklum, yang satu memang nakal ya, yang satu enggak. Yang satu rajin, yang satu nakal sebelahan kan. Kemudian bagaimana menggunakan AI untuk mencari literatur, ya, memahami artikel, menemukan research gap, dan membantu brainstorming ide penelitian, kemudian selalu cek sumber asli sebelum digunakan. Nah, ini ketika menggunakan AI ya, menggunakan AI tetap harus dicek kembali. Sedangkan yang tidak boleh itu ada menyalin langsung, ya, copy paste gitu aja. Biasanya kalau copy paste dari AI sih kelihatan ya dari segi ketikan, gaya bahasa, kemudian ada simbol-simbol tertentu yang digunakan AI itu kelihatan. Ya, jadi sekali lihat itu udah ketahuan biasanya. Jadi hal itu yang tidak boleh ya. Sebelum memasukkan informasi ke dalam artikel, ya, kalau misalkan kita punya sumber yang dikasih oleh AI, kita harus memastikan beberapa hal. Kan nanti misalnya kita minta sumber yang terkait topik kita. Kemudian AI memberikan beberapa rekomendasi. Nah, itu silakan dipastikan sumber aslinya ada atau tidak. Kemudian apakah doi-nya itu beneran ada atau tidak.
kemudian artikelnya ada atau tidak, informasinya isinya bagaimana, kemudian silakan diperiksa ya, apakah memang sesuai dengan tema tadi. Kemudian kalau sudah semua ya silakan lanjutkan gunakan sebagai sumber referensi. Kalau misalnya mau menerbitkan jurnal ya dengan bantuan tadi, kemudian di jurnal tersebut membuat sebuah ketentuan, silahkan diikuti. Ya, biasanya AI itu memang tidak bisa menjadi penulis, tidak bisa ya, karena penulisnya kan kita. Kemudian eh, penggunaan AI-nya itu harus transparan menggunakan apa. Kalau misalnya digunakan dalam proses pencarian literatur, silakan disampaikan di bagian metode. Kemudian eh, penulis tetap bertanggung jawab penuh, ya penuh. Meskipun dibantu AI, tetap itu adalah tulisan kita. Jadi kalau ada salah-salah, tetap kita yang disalahkan. Ya. Kemudian verifikasi informasi wajib dilakukan. Di sini ada referensi, data, kutipan, ya. Itu silahkan diverifikasi apakah benar adanya atau tidak. Kemudian yang terakhir AI tidak boleh digunakan untuk manipulasi data. Tadi ya, datanya tidak boleh fiktif. Jadi harus kalau memang ada wawancara silahkan wawancara, ada kuesioner silahkan kuesioner ya dibagikan. Bukan berarti disuruh dibuatkan dibuatkan AI. Nah ini ada eh, aplikasi ya yang tadi sempat disebutkan di depannya. Kalau mungkin kalau kayak aplikasi Citasi sudah biasa ya, Mendeley, Zotero kan sudah biasa. Nah ini untuk aplikasi yang digunakan membantu kita menyusun literatur review, kemudian menentukan research scope dan juga novelty. Apa itu? Di sini ada contohnya ada Sciencebase. Ya, Sciencebase ini salah satu AI ya. Ini untuk membantu peneliti, dosen atau mahasiswa yang berkepentingan untuk membuat penelitian. Dia bisa digunakan sebagai alat. Ya, bukan berarti dia yang bikinkan ya. Dia tidak untuk membikinkan penelitian, tidak. Tapi membantu. Ya, membantu saja. Kalau kita butuh sumber tentang topik tertentu, dia bisa sediakan. Kita butuh ringkasannya, dia bisa sediakan. Kita tinggal baca aja ringkasannya. Kemudian rekomendasi research gap, novelty, dia juga bisa sediakan. Nah, nanti keputusan akhirnya tetap kita yang putuskan. Nah, selanjutnya apa yang berbeda gitu ya daripada yang lainnya? Karena dia dibuat untuk penelitian, ya memang secara fasilitas, kemudian tools-toolsnya ya untuk penelitian, ya bukan AI secara umum. Jadi silakan digunakan untuk penelitian tadi. Selanjutnya manfaatnya apa? Jadi lebih cepat ya. Kita tidak perlu baca dari satu sampai akhir, kemudian memahami juga kalau misalkan artikelnya bahasa Inggris ya. Mungkin ada yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, kemudian mempermudah menemukan teori, research gap ya, peluang penelitian, kemudian literatur review, itu bisa dibantu dengan Sciencebase ini. Nah, fitur utamanya apa? Ada literatur search, ada chatbot PDF, ada AI Copilot, literatur review, dan research gap identification. Nah, nanti tinggal diminta saja dengan permintaan ya, permintaan silakan diketik saja, dia bisa sediakan. Nah, selanjutnya ada set AI. Nah, untuk set AI ini mungkin tidak fungsinya tidak sebesar Space tadi ya. Ini set AI ini sesuai judulnya ya, menggunakan set berarti dia hanya mengoreksi atau mengevaluasi citasi yang sudah ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya penelitian, punya sumber, dia bisa mengevaluasi apakah sumber itu tepat, relevan, atau benar adanya secara kualitas bagus tidak. Nah, itu set AI. Nah, manfaatnya ini menilai kualitas, memilih referensi, kemudian melihat perkembangan topik tertentu, penyusunan literatur review, dan mengurangi resiko menggunakan referensi yang kurang kredibel. Nah, ini set AI ini bisa digunakan setelah menggunakan aplikasi
Saya space. Jadi saya space dulu, baru pindah ke set EA. Atau saya space saja juga tidak masalah. Karena secara fungsi yang istilahnya bisa sangat sangat digunakan dalam penelitian mungkin lebih ke saya space. Karena dia bisa mengecek secara keseluruhan ya. Dia juga bisa menyediakan literatur review. Tapi kalau ZIA itu hanya mengevaluasi secara citasi saja. Ya, sumbernya apakah berkualitas, relevan atau tidak. Sedangkan Sciencebase itu sudah menyediakan artikel-artikel yang relevan, tinggal kita baca saja. Jadi sebenarnya Sciencebase saja pun sudah cukup. Tapi kalau cuma set AI, masih kurang. Ya, jadi set space saja sudah cukup, tapi kalau set AI saja kurang. Kecuali memang mau memastikan sumber-sumbernya itu berkualitas atau tidak, karena sudah jadi secara penelitiannya sudah jadi full. Boleh dicek secara keseluruhan di situ, karena awalnya tidak menggunakan set space itu boleh. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau space itu apa yang sudah diteliti itu apa saja, sedangkan untuk ZEI itu apakah artikel itu kuat atau tidak. Jadi bisa dibilang AI itu untuk citasi. Ya, ZEI itu untuk citasi saja, tapi kalau space itu secara keseluruhan, literatur review gitu ya, research gap dan sebagainya bisa kita cari dengan space. Oke, saya cobakan sebentar ya untuk Space dan ZEI. Nah, ini menggunakan Space ya. Space ini tinggal diketikkan saja eh, di Google ya. Kalau mau langsung ke webnya bisa ditulis Space.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan ada how can I help with your research, kemudian give me any task to work on. Nah, ini silahkan diketikkan. Kita mau ngasih task apa? Mau ngasih tugas apa? Nah, kalau yang tampilan utamanya seperti ini, nanti tinggal diketikkan di sini, kemudian di search, nanti ada apa yang kita minta itu ada dia tampilkan. Nah, contohnya misalnya di sini saya tulis what are the recent trends in ESG disclosure research from 2022 to 20 and 26. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen cari eh, penelitian ya yang terkait ESG, tahunnya sudah saya sebutkan, dia akan kasih beberapa referensi. Ini ya, bukan beberapa lagi, tapi ratusan referensi di sini. Banyak. Nah, ini dia kelompokkan, ya. Dia kelompokkan yang terkait dengan, misalnya di sini kan dia bilang recent trends in ESG disclosure. Nah, berarti kan pengungkapannya saja di sini. Tapi nanti juga ada lagi, ada tema kunci, kemudian peluang yang mungkin ada dari ESG reporting, kemudian ada framework, kemudian ada eh, disclosure lagi dan sebagainya sampai bawah. Nah, ini bisa dicek sesuai, ini kan dia kelompokkan ya. Nah, dia kelompokkan ini yang full text, ini yang enggak. Kemudian ini yang kalau lewat Google Scholar. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sendiri mau yang langsung dari size space atau full text. Nah, ini nanti bisa diklik. Nah, ini muncul ya, karena tadi jumlahnya 100, saya harusnya ke bawah ada 100. Nah, ini kalau Bapak Ibu tertarik, ini bisa diklik, dibaca. Nanti bisa langsung ke artikelnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau di bagian sini dia sudah bikin ringkasan. Ini kan judulnya sama sumber ya. Kemudian di abstraknya dia sudah kasih, kemudian yang ini adalah ringkasannya. Ya, yang paling penting. Yang penting itu apa dari penelitian tuh isinya di sini, TLDR ini. Ya. Jadi dia membicarakan tentang apa? Oh, dia tentang ESG, disclosure research, reference growth, shifting. Nah, ini kan intinya. Kemudian di bawah juga intinya lagi. Silakan dibaca, ini kan kita tinggal baca segini aja udah bisa lihat topiknya itu tentang apa secara keseluruhan. Dia sudah bikinkan. Kalau mau baca fullnya, tinggal diklik aja. Nah, ini yang terkait dengan tema tadi.
Nah, kemudian kalau sudah, misalnya di sini dia juga ya seperti yang saya bilang dia tuh semantik ya, semantik search. Jadi dia tidak hanya mencari kalau dia bilang green accounting doang atau ESG doang tidak. Ya di sini dia punya pemikiran lebih luas. Dia juga kombinasikan dengan ESG disclosure yang sekarang lagi tren. Ini ada 187 paper dan bisa dicek. Nah, kemudian ini ada tambahan juga bisa dicek semuanya. Nah, ini untuk intinya secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan dia bikin. Secara keseluruhan tuh isinya apa sih yang sudah dia cari. Nah, ini recent research, berarti kan penelitian yang baru-baru ini itu kalau tentang ESG itu pembicaranya tentang apa? Oh, tentang frameworknya, gitu ya. Tentang standarnya, peraturannya, kualitas datanya, kemudian transformasi digital, ya, transparansi, kemudian kepercayaan investor. Nah, berarti terkait ini. Nah, ini kan bisa kita pertimbangkan sebagai novelty nantinya, ya, karena yang ternyata kalau penelitian sekarang ini kebanyakan meng-highlight hal-hal ini untuk ESG tadi. Ini bisa dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu baca satu-satu sampai ratusan ini ya. Dia sudah bisa mencarikan ini yang kira-kira menarik dari penelitian ESG apa yang mau kita teliti, kita bisa ambil salah satu dari ini yang dia kasih di TLDR ini. Nah, secara keseluruhan dia ceritakan di bawah ya, evolusi. Ini kan tadi kan ada banyak ya, ada framework, kemudian kualitas data, standar dan sebagainya. Nah, untuk regulatory framework di sini kan dia jelaskan ini dia sudah ringkas ya, ada dua dua paragraf ini. Nah, kalau misalkan tertarik dengan framework. Kemudian ini juga dia sudah bikin ya secara ya, ini kurang lebih kayak di atas ya. Ada data quality, kemudian deskripsinya. Oh, ini ada keterbatasan di sini gitu. Kemudian tentang peraturan ada di sini, tentang standar, kemudian praktik industrinya itu lebih spesifik ya. Nah, dia bisa berikan isu-isu yang terkait yang mungkin bisa kita teliti di sini. Nah, itu bisa jadi research script juga. Nah, nanti untuk sumbernya di sini sudah ada banyak ya yang dia pakai, ini bisa dibuka. Ya, kita pastikan. Tapi bukan berarti kalau dia aturkan di sini, kemudian kita percaya begitu saja. Seperti yang tadi disampaikan, tetap harus kita cek. Ya, sumber-sumber seperti ini harus kita cek secara sumbernya apakah memang ada dan benar membicarakan dan judul ini. Ya, tapi secara AI dia secara fungsi memang disediakan untuk mempermudah penelitian. Jadi yang disediakan itu sudah cukup relevan untuk digunakan dalam penelitian. Nah, kalau misalnya ini SciSpace kan sudah disediakan sumber-sumbernya ya. Kalau kita membuat menyusun literatur review pun bisa dari ini yang sudah disediakan. Nah, kalau untuk kita buat dari ZEI itu bisa menggunakan juga sama, tinggal ditulis saja untuk ZEI-nya ya. Dan nanti dia akan cekkan referensi-referensi yang kita upload itu apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, nanti dia akan pindai seperti ini. Kalau sudah nanti ada hasilnya, apakah itu relevan atau tidak. Cuman kalau sudah pakai size space, ini pun sudah cukup. Ya, nanti caranya tinggal kita cek saja untuk sumbernya itu apakah benar ada atau tidak. Karena kadang AI itu suka gitu. Ya, dia tampilkan ini ternyata ketika kita klik nggak ada. Ya, mungkin secara praktiknya seperti itu untuk IA ya. Mungkin seperti itu saja dari saya ya. Saya kembalikan ke Ibu Ika Swasti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Veronica atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita terkait dengan pemanfaatan AI dalam penelitian secara etis.
Untuk itu selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk dapat eh, mengangkat tangan atau raise hand eh, pada Zoom atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Saya Zainal dari Staiza, Jakarta. Baik, silahkan pertanyaannya Ya, Bapak. eh, menanyakan perihal tentang untuk apa, memverifikasi apakah sumber atau referensi yang sudah kita dapatkan dari AI itu harus kita verifikasi, kita buktikan bahwa referensi tersebut memang ada atau tidak. Nah, untuk membuktikan bahwa referensi itu memang ada atau tidak, itu kita bagaimana caranya? Itu aja barangkali. Terima kasih. Baik, silahkan Ibu Vero. Ya, terima kasih Pak Zainal. Ya, bentar saya share dulu ya sebagai contoh. Nah, di sini tadi saya mencontohkan pakai Syspace ya. Kalau Bapak mau menggunakan AI yang lain silahkan ya mencari sumber referensi. Cuman saya pun pernah menggunakan AI secara umum. Saya klik sumbernya, dia tidak ada dan malah bisa jadi judulnya tidak sesuai dengan tema yang saya minta. Jadi kalau Bapak mau mengecek, misalnya si AI-nya ya, AI-nya kalau dari Syspace ini kan sudah ada nih, misalnya ini. Nah, ini kan sudah ada sumbernya. Ini tinggal Bapak klik saja, ya. Bapak klik saja. Nah, ini kan ada, ya. Ini kan ada. Ini beneran ada ya, karena bisa kita klik, kemudian secara sumbernya juga ada. Tapi kalau Bapak masih nggak yakin juga, ini bisa kita search secara umum apakah memang ada beneran gitu ya di Google. Kalau misalkan ada, harusnya dia nggak masalah. Ya, harusnya nggak masalah. Di sini pun dia akan muncul, harusnya. Nah, ini kan. Nah, harusnya muncul seperti ini. Kalau misalkan memang ada. Nah, kalaupun memang ada, Bapak harus pastikan judulnya memang terkait itu tadi. Jangan-jangan judulnya ini dalamnya bukan tentang itu. Gitu misalnya ya. Baik, Karena saya pernah nemu beda gitu kan. Judulnya apa loh. Ketika diklik kok beda. Kalau ini kan oke tentang ini, berarti kan sesuai. Nah, kalau nanti Bapak dari AI yang lain, ya biasanya dia nampilinnya nggak begini. Dia bisa jadi kalau bukan untuk toolsnya itu bukan untuk penelitian ya, bisa jadi dia nampilinnya cuma begini ya, cuma sumber seperti ini. Nah, kalau cuma sumber seperti ini ya nggak apa-apa. Ini nanti tinggal kita search saja di Google, dia muncul tidak? Karena secara database harusnya kalau memang dia diterbitkan dan memang ada, dia harusnya muncul. Ya, baik, harusnya baik, muncul. Ya, baik. apapun itu meskipun hasil AI atau science based dan sebagainya harus kita cek. Baik. Artinya kita untuk membuktikan ada atau tidak referensi tersebut, kita harus klik link yang tersedia, begitu ya? Iya, iya. Silahkan di Baik, search, Bapak baca dan Bapak lihat baik-baik baik, dari baik, baik, isinya. paham, Ya, paham. gitu. Terima Ya, kasih, Bu. oke. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Baik, ini saya bacakan untuk ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Siti Mukaromah. Apakah ketika mengecek karya mahasiswa dengan aplikasi AI berefek pada similarity dan skor AI jadi besar presentasenya kesamaannya? Seperti itu, Bu Vero. Silahkan Bu Vero. Oke, dari Bu Siti ya, dari Bu Siti. Untuk mengecek karya dengan aplikasi AI, apakah mempengaruhi skor AI? Tergantung penggunaan AI-nya untuk apa ya. Ya, yang pertama, kalau misalkan dia menggunakan AI full, kita cek untuk similarity
yang berbayar di misalnya Turnitin itu kan ada yang untuk skor EI-nya kan ada ya. Nah, itu bisa terbaca di situ. Kalau memang dibuatkan ya. Kalau misalkan yang kayak saya sampaikan tadi itu kan tidak dibuatkan. Nah, yang saya sampaikan tadi kan IE-nya itu hanya merekomendasikan literatur reviewnya apa saja, secara ringkas apa saja, intinya apa saja, ya kan? Secara sumber juga apa saja. Tapi secara penulisan balik lagi ke kita. Nah, kalau kita tulis sendiri, ya itu bukan tulisan AI, nggak akan masalah. Meskipun secara sumber dibantu AI. Kita cari sumbernya dibantu AI. Kita cari research script dibantu AI. Novelty dibantu AI. Ya, nggak apa-apa. Ya kan secara penulisan kita tulis sendiri. Kalaupun dicek secara similarity pakai Turnitin pun nggak akan kebaca karena kita tulis sendiri, kan tulisan kita gitu. Jadi secara etika ini nggak masalah karena berarti si AI ini hanya sebagai alat, ya alat saja, bukan yang membuat secara full dari awal sampai akhir. Kalau saya biasanya kalau sama mahasiswa AI itu nggak perlu saya cek, ya nggak perlu saya pakai alat. Saya lihat sebentar gini sudah kelihatan mahasiswa saya tidak akan mampu menulis dengan kata-kata seperti itu. Kalimatnya agak aneh, itu seperti kalimat mesin, tidak ada rasa manusianya. Biasanya seperti itu. Atau ada beberapa eh, titik koma yang tidak biasa. Ya, alat tanda baca yang tidak biasa biasanya saya curigai itu. Biasanya sih seperti itu kalau saya baca mahasiswa, ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan ditulis sendiri, ya, hanya dibantu, istilahnya itu dibantu saja nggak masalah. Ya kok ditulis dari awal sampai akhir oleh AI itu yang nggak boleh, ya itu yang berefek ke similarity nanti. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu Siti. Baik, baik untuk pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Melisa. Aplikasi yang bisa mengecek generate AI itu apa saja, Ibu? Silakan. Ya, Ibu. biasanya kalau Turnitin pun bisa, Pak, tapi harus yang ini, harus yang berbayar lebih itu, bukan yang student, tapi yang kalau yang murah itu kan yang student tuh nggak bisa baca, ya, harus yang mentornya, ya, itu harus yang bayar yang itu yang baru bisa. Kalau cuman bayar yang student nggak akan bisa baca ngecek generate AI-nya, ya aman-aman aja. Jadi memang harus bayar lebih mahal sih biasanya. Soalnya kalau yang biasanya itu kan yang murah ya, yang nggak murah banget juga. Cuman kalau misalkan harus yang generate AI itu secara biaya lebih mahal, tapi bisa ya. Misalnya pakai Turnitin biasa, bisa biasanya. Kalau mau pakai untuk itu. Oke. Oke, untuk ini Ibu Rini juga mengeser pengalamannya eh, memakai AI, kemudian referensi dapat diakses dan judul cocok, tetapi kutipan yang disajikan tidak cocok dengan isi referensi yang dirujuk. Seperti itu untuk pengalaman Bu Rini Jeffrey. Nji. Iya, saya malah pernah ngeklik sumbernya, judulnya beda ya. Kan saya accounting ya, misalnya tentang pajak gitu. Saya klik katanya sih judulnya pajak. Ketika diklik bukan ternyata. Ya, itu cukup sering bisa terjadi ya. Makanya AI itu ya memang mempermudah ya dia, tapi kan namanya alat ya. Alat itu bisa salah ya. Beda kalau kita kan punya akal lebih. AI aja bikinan manusia gitu kan. AI aja yang bikin manusia loh. Berarti kan manusia itu lebih luar biasa secara akal kan. Nah, apalagi AI itu hanya mengikuti secara prompt saja dan sesuai fasilitas atau sesuai dia disusun tuh seperti apa saja. Jadi kalau manusia kan bisa tahu, oh ini tidak tepat gitu kan. Meskipun kita disuruh begini, tapi kita kan punya informasi lain yang bilang, oh ini nggak tepat gitu. Bisa kita cek, tapi memang harus dicek itu satu-satu. Jangan asal percaya aja ya. Itu kalau dicek biasanya ada yang nggak tepat. Misal 20 referensi silahkan dicek aja. Ya, dicek satu-satu apakah ada. Kalaupun ada, dicek dalamnya. Ya, benar tidak tentang itu. Kalau citasinya di atas ada, kemudian di sumbernya apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian kita cek juga. Kita telusuri sampai sumbernya.
Jadi jangan asal percaya, tetap tetap harus kita cek dari situ. Kalau yang size space ini karena memang untuk disediakan memang untuk penelitian, dia memang secara fungsi ya, secara manfaat, secara tools itu memang jauh lebih lebih istilahnya lebih pinter ya, lebih pinter daripada AI yang biasa. Karena kan memang dia ditujukan untuk penelitian. Jadi kemungkinan besar benarnya itu jauh lebih besar. Tapi bukan berarti terus nggak dicek. Ya, bukan berarti terus nggak dicek. Tetap harus dicek. Ya, meskipun sudah menggunakan size space. Ya, kalau yang biasanya itu kan mungkin kalau mahasiswa kan sukanya pakai ChatGPT gitu kan ya. Nah, itu lebih besar lagi salahnya ya, lebih besar lagi kalau pakai itu. Kalau saya space ini kan toolsnya sudah pasti pakai penelitian. Cuman bukan berarti tidak dicek, harus dicek. Karena kan buatan alat ya, alat tetap kita harus Iya. cek. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Karena keputusan terakhir kan di kita. Tulisan yang terpampang di penelitian juga nama kita, ya kan, bukan nama AI-nya. Jadi kalau salah atau tidak tepat, ya kita yang salah gitu kan. Yang bermasalah kita, bukan AI-nya. Nah itu, mungkin kalau sekarang kita tulis tidak apa-apa. Nah takutnya nanti ketika memang ada entah apa ya secara pertanggungjawaban kan tidak tepat. Itu masalahnya. Jadi memang harus dicek untuk referensi, citasi tadi. Ya, Hmm. ya kurang lebih seperti itu. Oh, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi kait materi hari ini, silakan present ataupun di kolom chat. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu? Oke, untuk materi hari ini kita dapat simpulkan dari pemaparan dari Ibu Veronica tadi terkait dengan pemahaman komprehensif yang meliputi tiga aspek penting ya dalam publikasi ilmiah. Jadi ada riset, jadi bagaimana mengidentifikasi research gap, kemudian menyusun metodologi, menghasilkan penelitian yang memiliki kontribusi ilmiah dengan AI, kemudian bagaimana writing, writing itu bagaimana kemampuan untuk menyusun artikel ilmiah yang sistematis sesuai dengan eh, kaidah akademik internasional serta menjunjung tinggi etika akademis. Kemudian terkait dengan strategi publikasi, jadi bagaimana eh, strategi untuk memilih jurnal yang tepat, kemudian proses submit hingga menghadapi reviewer untuk meningkatkan peluang publikasi di jurnal eh, bereputasi. Kemudian pada hari ini juga ditekankan tentang pemanfaatan AI sebagai smart research tool yang dapat membantu dalam proses pencarian literatur tadi seperti yang sudah dipaparkan Bu Veronica menggunakan eh, G-Space, kemudian set AI, kemudian pengelolaan citasi hingga efisiensi penulisan. Namun tetap harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kegiatan ini juga tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis kita dalam menulis nih Bapak Ibu, tetapi juga eh, meningkatkan eh, atau publikasi artikel ilmiah, kemudian memperkuat integritas akademik dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Veronica selaku narasumber. Terima kasih Ibu Veronica atas ilmu yang bermanfaat, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan penelitian dan publikasi di masa depan. Kemudian akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu selama acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waktu saya kembalikan ke MC.
Terima kasih Bu Vero, terima kasih Bu Ika atas materi dan panduannya ya untuk materi. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaan lain ini mungkin untuk panitia bisa disimpan, terutama ini tadi saya sempat baca itu adalah webinar yang fokus ke teknik pemanfaatan AI. Mungkin nantinya bisa disimpan atau mungkin nanti ada webinar yang selanjutnya yang membahas tentang ini gitu. Kemudian untuk YouTube itu video YouTube bisa diakses tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Sandy 1-2 minggu setelah acara ini selesai gitu. Kemudian untuk materi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup peserta gitu. Demikian acara webinar itu saya langsung tutup saja karena sudah malam. Monggo agar teman-teman dosen teman-teman semua bisa beristirahat. Saya tutup webinar malam ini. Selamat malam semuanya. Malam. Nuwun. Ya, terima kasih Bu Vero atas kehadirannya. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, ilmu dan nilai jadi pegangan. Bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi, majulah dosen akuntansi. Untuk negeri sepenuh hati, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, cahaya ilmu